Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Roida SHN. Jadi kali ini aku mau mereview dua songket yang berbeda. Yang satu dia songket Palembang dan bagian atasnya itu pakai tali-tali pengikat. Kemudian ini jenis songket apa ya namanya? Ini sejenis tum-tuman, tapi ini bukan yang mahalnya gitu. Ini yang mesin kalau nggak salah, tapi intinya bukan yang mahal-mahal yang tenunan tangan asli itu, tapi untuk model dan bentuknya menurut aku itu hampir sama. Jadi ini bisa jadi perwakilan dari songket-songket tenunan tangan Toba itu gitu ya. Oke, yang pertama sekali di sini aku jelasin dulu yang bagian songket Palembang. Kalau untuk songket Palembang, teman-teman bisa lihat modelnya seperti ini. Ya. Ini ya, teman-teman. Songket Palembang ini modelannya menurut aku lumayan pendek. Ini kayaknya nggak sampai 1 meter tingginya. Makanya biasanya untuk bagian atas selalu ada sambungan seperti ini. Kecuali teman-teman ngambil yang jumbo gitu. Kalau yang jumbo beda lagi harganya. Tapi kalau untuk ukuran-ukuran standar, orang biasanya ngambil yang seperti ini. Dan bagian atasnya itu selalu disambung. Karena nggak cukup panjangnya, tingginya gitu ya. Oke. Itu untuk songket Palembang. Dan untuk ini kita katakanlah tum-tuman gitu ya. Dan kalau untuk tum-tuman seperti ini panjang. Jadi kita nggak perlu menambah tinggi di sana, nggak perlu menambah panjang atau tempelan kain di sana. Ini bisa kita buat langsung seperti ini. Gitu ya teman-teman. Itu untuk tingginya. Kemudian untuk songket Palembang biasanya itu kepalanya kecil. Jadi kepalanya ini kurang lebih 1 jengkal aja nih. Ini kepala kan, ini 1 jengkal aja kurang lebihnya. Sementara kalau untuk tum-tum-tum-tuman, itu kepalanya itu besar. Nih, teman-teman bisa lihat, ini batas kepalanya sampai ke sini. Ya kan? Nih, jadi kepalanya itu lebar. Kemudian di sini yang mau aku jelaskan lagi model songket ini dan songket ini. Teman-teman tadi udah aku bilang kalau yang itu ada ikat-ikatnya, sementara ini nggak pakai ikat-ikat. Jadi di sini kita lihat nih bentukannya seperti ini ya. Sementara kalau untuk songket tum-tuman ini tadi di sini pakai resleting gitu. Ya, di sini pakai tali, di sini pakai resleting. Dan itu walaupun itu pakai tali masih banyak orang yang suka. Dan seperti ini yang pakai resleting banyak juga orang yang suka. Dan untuk plus minusnya kalau yang pakai tali-tali itu, untuk plusnya kita bisa menyesuaikan. Misalkan berat badan kita menurun atau berat badan kita tambah, kita tinggal menyetelnya itu lewat tali-talinya gitu. Sementara kalau yang pakai resleting, misalkan berat badan kita turun, ini harus kita pindahkan resletingnya ke sini. Oke, harus kita pindahkan resletingnya di sini. Kecuali yang model seperti ini kita buat karet di pinggangnya. Jadi ini seperti rok. Nih, kita buat karet di bagian pinggangnya di belakang. Ini seperti rok sarung yang biasa. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai itu, nggak pakai karet tadi, misalkan kita tambah berat badan atau turun berat badan, bagian resleting ini harus kita pindah, harus kita atur-atur. Kalau yang ini tadi kan tanpa harus kita kotak-katik segala macam pun langsung bisa kita sesuaikan melalui tali-talinya ini. Jadi itu plus minusnya. Tapi kalau untuk yang pakai tali-tali seperti ini agak ribet menurutku karena nggak semua orang pandai pakai tali-talinya. Gitu ya. Sementara kalau yang pakai resleting kita tinggal mencetekkan zippernya aja, tarik ke bawah selesai. Dan untuk bagian sampingnya juga ini karena sampai ke bawah kan pakai resleting. Dia kelihatan lebih rapi. Kepalanya itu tetap berada di tempat karena dia udah terjiper ke bawah. Jadi kepalanya ini lebih rapi menurutku. Dan kalau misalnya ini orangnya pandai pakai tali-talinya tetap bisa rapi juga. Tapi kalau misalnya kurang pandai, yaitu tadi bisa bergeser-geser. Kalau misalnya kurang pandai menyesuaikan talinya. Misalnya talinya asal diikat-ikat aja. Bisa aja nanti posisi kepalanya nggak pas di tengah lagi gitu. Jadi itu plus minusnya. Dan model songket yang seperti ini juga aku mau jelasin. Di sini teman-teman lihat bagian bawahnya. Bagian bawah untuk songket Palembang ini, nih, ini lipatan pertama ya kan. Ini lipatan dalamnya dan ini lipatan bawah. Ini lipatan tengah ini atau lipatan dalam, dia sampai ke ujung sini.
Jadi katakanlah kalau ini pas 3 lipatan gitu. Nih, ini lipatan bawah, ini lipatan tengah, ya kan? Ini sampai ke ujung gitu loh, maksudnya sampai ke lipatan sini. Dan ini lipatan dari atasnya. Sementara teman-teman perhatikan untuk jenis tumtuman, di sini aku buat ini lipatan atasnya. Lipatan tengahnya dia aku pakai cuma setengah. Nih, aku pakai cuma setengah, jadi nggak sampai ke sini. Kalau ini tadi sampai, ya kan? Ini sampai, ini nggak sampai. Jadi ini lipatan atasnya, nih. Oke. Lalu teman-teman bertanya, itu apa gunanya? Misalkan posisi songketnya kita buat seperti ini, rapat, pas bagian 1, bagian 2-nya sama ukuran, ini, lalu dilipat seperti ini. Ini nanti kita jalannya agak susah. Kita agak susah melangkah. Karena ini nanti kan kita tutup seperti ini. Seperti kita buat rok panjang, rok sepan, tanpa belahan. Kurang lebihnya seperti itu. Karena ini pull ke dalam, dan ini juga menutup dari atas, otomatis kita agak dikekang kalau misalnya jalan. Itu minusnya yang ini. Ya kan? Tapi kalau kita buat misalnya kayak gini, nih, ini kan aku buat serong kan. Bagian bawahnya itu ke atas tetap penuh, tapi ke bawah dia meruncing. Dan ini bagusnya kita bebas jalan. Misalkan kita mau melompat-lompat, bisa. Atau misalkan kita mau melangkah panjang, mau duduk, bebas. Karena ini belahannya cuma setengah. Tapi memang kalau misalnya kita pakai ini, kadang kalau langkah kita terlalu panjang, atau misalnya jalannya lasak gitu istilahnya, kaki kita bisa kelihatan. Bawahnya itu bisa kelihatan. Karena ininya bagian tengahnya nggak penuh ke samping. Gitu. Tapi menurut aku sih lebih bagus pakai yang kayak gini karena ini terlalu sesak. Dan itu balik ke selera lagi, kalau teman-teman pakai seperti ini bisa-bisa aja. Dan kalau misalnya kalian mau lebih bebas, itu tadi untuk fungsinya biar lebih bebas saja gitu. Oke, jadi itu aja sih yang mau aku jelasin dari kedua songket ini. Kalian mau pakai yang model seperti ini juga bisa, mau buat yang seperti ini juga bisa. Dan kalau misalnya teman-teman mau buat ini pakai resleting, posisi tengahnya penuh, bisa-bisa aja. Dan kalau misalnya kalian mau buat tali-tali juga yang seperti ini, bisa. Dan menurutku itu ada plus minusnya masing-masing. Tapi karena memang pakai resleting agak lagi tren, karena dia lebih gampang, orang lebih meminati yang seperti ini sekarang. Tapi apapun itu sah-sah aja. Intinya pas dipakai rapi dan nyaman. Dan satu lagi untuk kedua songket ini yang mau aku tekankan, bagian bawahnya itu harus rapi. Bagian bawahnya itu harus lurus. Oke, supaya nanti pas dipakai itu bisa rapi, bisa cantik di bawah gitu. Tapi memang kadang kalau kita lagi menjahit songket seperti ini, pas lagi pengerjaan, ini semua sisinya udah kita rapikan di bawah kan, udah kita rapikan rata. Tapi kalau pas lagi memakainya itu kurang pandai, bisa ini turun ke bawah, jadi panjang pendek seperti ini. Dan itu aku kurang suka. Kalau misalnya ada panjang pendek bawahnya, aku kurang suka yang seperti itu. Karena banyak juga sih yang aku lihat, tapi tergantung selera juga ya. Kadang aku lihat songket pengantin, ada yang dia naik ke atas seperti ini, naik seperti ini. Jadi pas dipakai itu jadi panjang pendek. Atau ada juga yang malah turun ke bawah seperti ini. Bawahnya itu kurang rapi menurutku. Dan itu pun tergantung selera masing-masing juga teman-teman, nggak bisa kita paksakan selera yang menurut aku bagus ke selera teman-teman semua. Yang menurut kita bagus belum tentu orang suka gitu kan. Dan teman-teman itu dulu yang bisa aku bagi, dan aku pun masih harus banyak belajar juga, harus banyak menyesuaikan juga, karena jahitan yang rapi belum tentu nyaman dan jahitan yang nyaman belum tentu rapi. Kedua-dua hal itu harus kita pelajarin, di situ rapinya, di situ nyamannya, dan itu yang masih aku pelajarin sampai hari ini. Dan nanti akan aku buatkan tutorial membuat songket yang seperti ini dan membuat songket yang seperti ini juga. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah mengikutin review kedua songket ini, jenis songket ini. Apapun jenisnya itu balik ke selera lagi. Mudah-mudahan apa yang aku jelasin tadi kalian bisa mengambil pelajaran dari situ, dan aku pun masih harus banyak belajar juga. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita sehat-sehat, panjang umur, lancar rezekinya, dan sampai jumpa lagi.